Welcome to my channel Christian Apologet. Shalom Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian syukur kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama saya di dalam channel Christian Apologet. Saya berterima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, selalu menyertai, selalu terus menopang hidup kita untuk semakin hari bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memberikan tanggapan terkait dengan ada seorang tokoh NU yang bernama Kiai Ma'ruf Qosim. Dia punya pandangan yang baik terkait dengan keselamatan. Di dalam video dari seorang Kiai Ma'ruf Qosim ini, yang adalah seorang tokoh agama daripada NU, dia mengatakan bahwa amal ibadah tidak dapat menjamin umat muslim masuk ke dalam surga. Bagi dia, segala bentuk kerja keras manusia itu di dalam mencapai sebuah keselamatan itu adalah kesia-siaan. Karena bagi dia, keselamatan hanyalah milik Allah dan Allah berhak memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan bukan kepada usaha manusia. Jadi artinya apa? Artinya bahwa di dalam bagian ini seorang Kiai Ma'ruf Qosim mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena seseorang melakukan amal ibadah, bukan karena dia melakukan segala sesuatu yang dimana nantinya dapat membawa dia masuk ke dalam surga. Tidak, tetapi dia berbicara tentang keselamatan itu adalah milik Allah dan Allah berhak memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kepada usaha manusia itu sendiri. Nah, ini jelas kalau kita melihat di dalam Alkitab memberikan kepada kita satu pengertian tentang bagaimana kehidupan manusia yang adalah manusia yang berdosa. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Artinya apa? Artinya di sini berbicara tentang bagaimana kondisi manusia yang adalah manusia berdosa. Segala bentuk kesalehan manusia tak dapat memberikan keselamatan bagi kehidupan manusia, karena manusia adalah manusia yang berdosa dan segala perbuatan baik yang ingin dilakukan supaya mencapai keselamatan itu adalah kesia-siaan. Itu seperti kain kotor. Kain kotor itu tidak lagi ada fungsinya sama sekali. Itu sedang berbicara kepada kondisi manusia yang mau berusaha untuk memperoleh keselamatan namun gagal karena dosa-dosanya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 12 sampai juga ayat yang ke-23, situ dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak ada yang berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya apa? Artinya berbicara tentang hakikat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sedang dan akan dihukum oleh Allah karena berbuat dosa. Ya, jadi inilah kehidupan manusia. Manusia semuanya berdosa. Segala perbuatan manusia yang ingin mencapai keselamatan itu adalah kesia-siaan. Semuanya tidak ada yang dapat menjamin manusia bisa masuk surga.
segala kerja keras, segala perbuatan amal ibadah, dan segala perbuatan baik tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan, karena semua orang berdosa, semua orang telah menyeleweng, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun di satu sisi Alkitab berbicara tentang manusia yang berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi di satu sisi juga Alkitab berbicara tentang tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24. Artinya apa? Artinya bahwa keselamatan adalah milik Allah dan Allah berhak memberi kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya bahwa Allah melalui Yesus Kristus itu membenarkan kita oleh karena penebusan Yesus di atas kayu salib, memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita. Bahkan di dalam Efesus pasal yang ke 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa? Artinya bahwa kembali lagi keselamatan itu adalah milik Allah, dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi di dalam bagian ini Alkitab jelas memberitahukan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, dan kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu adalah pemberian Allah dan bukan karena hasil pekerjaan kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahkan dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu, mari percayalah sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu pasti akan diselamatkan. Percaya Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, yang mati di atas kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga, dan nanti dia akan datang kembali untuk menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati, maka engkau pasti akan diselamatkan. Dan kiranya kita senantiasa dapat bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Terus bagi setiap konten-konten yang ada di dalam channel Christian Apologet ini, agar banyak orang dapat mengerti kebenaran dan boleh percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, agar mereka diselamatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.